MJ sendiri isu perombakan atau reshuffle kabinet Jokowi Ma'ruf Amin semakin menguat di hari ini 1 Februari 2023 karena ini adalah kalau kalender Jawa ini adalah Rabu Pon. Pasalnya dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Rabu Pon kerap digunakan Presiden Jokowi untuk mengumumkan perombakan kabinetnya, akan tetapi apakah Presiden Jokowi akan mengumumkan perombakan kabinetnya pada hari ini? Dan untuk mendiskusikannya, saat ini saya sudah terhubung dengan pengamat politik Adi Prayitno. Selamat pagi, Mas Adi. Selamat pagi, Mas Reno. Baik, Mas Adi, sebenarnya isu reshuffle ini kan bukan baru-baru terlontar ya, sudah dari beberapa waktu lalu. Tetapi kenapa menguatnya hari ini? Karena hari ini adalah Rabu Pon. Ini weton yang biasanya digunakan Presiden Joko Widodo untuk melakukan reshuffle. Kalau analisa politik Anda, akankah terjadi reshuffle hari ini, Mas Adi? Kalau melihat tanda-tanda alam secara umum, memang kemungkinan reshuffle itu akan terjadi. Ya, misalnya jarang-jarang loh Presiden itu menanggapi langsung pertanyaan soal reshuffle. Beberapa hari lalu Presiden secara gamblang bilang mungkin ada reshuffle karena faktor kinerja bukan karena politik. Itu saya kira sinyalmen yang cukup kuat. Dalam rapat-rapat terbatas misalnya ada sejumlah menteri yang dinilai potensial kena reshuffle juga tidak diundang. Kan itu tanda-tanda alam, Mas. Makanya setiap hari itu orang menunggu Rabu Pon. Karena itu dianggap sebagai momen di mana pengumuman reshuffle itu dilakukan, termasuk hari ini. Tapi kan dari info-info media yang beredar, kalau melihat jadwal kerja Presiden hari ini, kan melakukan kunjungan kerja keluar kota ke Bali. Jadi kok rasanya kalau pagi sampai sore itu belum ada pengumuman. Tapi melihat jadwal Presiden yang menurut beberapa media itu akan kembali ke Jakarta di sore hari, kalaupun toh terjadi pengumuman reshuffle ya sangat mungkin diumumkan sore ataupun malam, Mas. Atau kalau tidak hari ini ya mungkin dalam waktu dekat, mungkin lusa ataupun kapan, karena pada prinsipnya ya reshuffle itu misteri sebenarnya, hanya Presiden lah yang tahu kapan akan diumumkan. Yang lain-lain kan hanya menebak dan menduga-duga. Bahkan partai-partai politik yang dekat dengan Presiden, dengan pemerintah sekalipun, termasuk yang mau reshuffle, itu juga mungkin tidak pernah tahu kapan akan diumumkan reshuffle itu akan dilakukan. Hanya Presiden dan Tuhan yang tahu kelihatannya ya, Mas Adi. Persis. Tapi kalau kita melihat gini, Mas Adi, kalau Mas Adi tadi bilang tanda-tanda alam ya, saya pakai juga deh tanda-tanda alam ini. Kata-kata tanda-tanda alam ini kan kemarin Buas, Kepala Bulog dan juga Mendak dipanggil ke istana membahas soal beras, tapi tidak ada Mentan begitu ya. Apakah ini artinya Mentan yang potensial sekali untuk di-reshuffle atau seperti apa, Mas Adi? Ya, kalau melihat wacana yang berkembang, yang meminta supaya menteri dari Nasdem dievaluasi itu kan elit-elit PDIP. Betul. Setelah Nasdem mengumumkan pencapresan Anies. Saat itu silih berganti elit PDIP meminta supaya menteri dari Nasdem dievaluasi dan bahkan diganti. Secara spesifik kan elit PDIP itu menyinggung dan menyebut nama Menteri Pertahanan, Menteri Lingkungan Hidup. Jadi ketika ada rapat terbatas kemarin, ada Buat, ada Zulhas misalnya soal bagaimana mengantisipasi kelangkaan bahan-bahan pokok menghadapi Ramadan, itu juga menjadi alat pembenar sebenarnya bahwa yang direshuffle itu adalah menteri yang selama ini memang santer dikosipkan untuk direshuffle, misalnya Menteri Pertanian ataupun Menteri Lingkungan Hidup. Kita kan melihat ini semua dari panggung depan, Mas. Tapi kan kita tidak pernah tahu panggung belakang itu seperti apa. Jangan-jangan ada persoalan isu reshuffle yang lain yang sampai saat ini belum tuntas dan kita juga tidak pernah tahu siapa yang akan direshuffle. Kalau melihat kecenderungan media, diskursus wacana yang berkembang, kan rasa-rasanya yang direshuffle cuma dua. Itu pun dua-duanya menteri dari Nasdem. Tapi menurut saya selalu menegaskan ini, reshuffle kali ini kan reshuffle rasa Nasdem, Mas. Itu karena ya menteri dari Nasdem lah yang dimention oleh PDIP. Itu efek dari pencapresan Anies ya. Karena kalau bicara tentang kinerja, saya kira hampir semua menteri juga layak dievaluasi. Misalnya soal lifting minyak ya. Lifting minyak kita kan tidak pernah sampai target 1 juta barrel per hari. Itu kan terkait dengan Kementerian ISDM. Betul. Saat ini tuh banyak pengangguran, banyak kemiskinan. Kenapa menteri terkait tidak dievaluasi? Gitu. Menteri Ketenagakerjaan,
Menteri Sosial, bahkan pertumbuhan ekonomi kita kan nggak terlampau menjanjikan, tidak ada yang bisa dibanggakan. Tapi kenapa tim ekonomi pemerintah tidak pernah disorot dan tidak pernah mau dievaluasi? Banyak kok. Bahkan misalnya ada kasus soal gagal ginjal anak kecil. Kok kenapa kementeriannya tidak disorot dan terkesan ini tidak heboh? Tapi yang heboh itu ya gara-gara ada sejumlah elit partai pendukung Jokowi yang sebut saja misalnya PDIP yang meminta supaya Menteri Nasdem itu dicopot, kan itu keriuhan reshuffle Berarti kali ini, bukan kata-kata reshuffle based on kinerja itu hanya hiasan saja. Tapi sebetulnya di dalam yang paling besar muatannya adalah muatan politik sebetulnya Mas Adi. Kalaupun itu terjadi. Saya dari awal selalu mengatakan reshuffle yang menghembus ini kan tidak terlepas dari konteks, Mas. Setelah Nasdem mengumumkan Anies sebagai capres, kan tak lama setelah itu sikap istana sekalipun kan berbeda ke Nasdem. Keutamaan Nasdem tak hadir, ya kan? Kok ke partai-partai yang lain hadir? Itu kan pertanyaan-pertanyaan mendasar, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Termasuk misalnya kenapa elit PDIP itu begitu agresif menyerang menteri dari Nasdem, sementara menteri yang lain dari partai lain gitu, tidak pernah dikritik. Ini kan menjadi persoalan serius. Bahwa ada misalnya persoalan di kementerian yang layak dikritik, misalnya soal kisruh impor beras, ya. Tapi kan di kementerian yang lain juga banyak masalah. Kenapa tidak dikritik? Kan itu pertanyaan-pertanyaan mendasar saja. Betul. Makanya saya bilang ini memang tendensi politiknya jauh lebih mengemuka ketimbang urusan-urusan kinerja. Tapi jadi etis kalau tidak Mas Adi sebetulnya kalau menurut Anda? Kita kembali lagi ke pakemnya ya, bahwa reshuffle itu adalah ranah utama, hak prerogatif seorang presiden. Dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo. Kalau ada parpol yang mencampuri hak prerogatif presiden, etis tidak? ya tidak etis sebenarnya, Mas. Tidak etis. Soal copot-mencopot menteri itu urusan presiden. Jadi presiden itu sekalipun kadernya PDIP, dia adalah Presiden Republik Indonesia, bukan hanya menjadi presiden salah satu partai. Betul. Bahkan menurut saya juga tidak elok, tidak pantas, dan tidak etis ketika partai lain gitu ya meminta untuk mencopot menteri tertentu. Itu kan sebenarnya merusak hubungan, merusak komunikasi politik yang baik antar partai. Kalau mau fair sebenarnya cukup kritik menterinya tanpa memention dari partai mana. Kan begitu ceritanya, Mas. Dan kritik mestinya harus berlaku umum. Kalau mau bicara tentang kinerja, anggaplah PDIP sebagai partai pemenang pemilu, harus disodorkan kepada Jokowi menteri apa saja yang layak dievaluasi, termasuk menteri dari PDIP misalnya. Itu jauh lebih fair, jauh lebih elegan, bahwa evaluasi itu ya based on kinerja, bukan based on karena sentimen politik, bukan karena persoalan-persoalan like or dislike. Kan yang kemudian membuat gaduh itu bukan karena reshuffle-nya, tapi apa motif reshuffle-nya? Ya, pertanyaan-pertanyaan ini yang sebenarnya perlu dijawab, ya, perlu clear. Oleh karena itu saya selalu ngomong di berbagai kesempatan, sepertinya Presiden juga dilematis awal-awalnya antara mendengarkan keinginan elit PDIP yang meminta sejumlah menteri Nasdem misalnya dievaluasi, atau lebih memperhatikan bagaimana loyalitas dan totalitas Nasdem yang sampai saat ini tidak pernah melakukan protes, tidak pernah melakukan resistensi apapun ke Jokowi, meski seringkali suka dikritik, bahkan ya dalam tanda kutip misalnya sudah mulai tidak dianggap dalam koalisi karena mengusung Anies untuk maju pilpres, Mas. Saya sih begitu cara memandangnya. Bisa dibilang PDIP ini kompor begitu ya untuk di dalam koalisi pemerintah begitu, karena yang paling vokal sejak Oktober kemarin Nasdem mendukung Anies Baswedan, yang paling vokal kan di partai dalam koalisi ya adalah PDIP. Hasto yang bilang ibarat bendera Belanda ini birunya udah lepas gitu kan, dan seterusnya. Tapi begini Mas Adi, pertanyaan saya, ada tidak hubungan korelasi sequence politik antara kemarin setelah ada desakan dari PDIP untuk Presiden Joko Widodo mereshuffle kabinetnya, kemudian ada pertemuan juga Luhut Binsar Panjaitan dengan Pak Surya Paloh di London, kemudian pertemuan antara Pak Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo di Istana. Kira-kira sequence politiknya ada keterkaitan satu sama lain tidak? Kalau kita belajar tentang teori konteks ya, pasti ada keterkaitan, tidak mungkin lahir dalam ruang hampa. Ada sinyal-sinyal bagaimana
komunikasi antara istana, antara Jokowi dengan Surya Paloh sebagai ketua umum Nasdem yang sejak 2014 menyediakan karpet biru seluas-luasnya bagi Jokowi bertanding di Pilpres, itu bisa dirajut kembali, Mas. Ini kan ada kesan hubungan yang tak harmonis gitu, ada hubungan yang renggang antara Jokowi dengan Surya Paloh hanya karena persoalan Anies. Komunikasi yang kemudian ingin ditimbulkan balik tentu persoalan misalnya apa alasan Nasdem mengusung Anies yang jelas-jelas dianggap sebagai sosok simbol oposisi. Kan begitu, Mas. Misalnya sempat juga pertemuan ASP dengan Istana itu kan bocor ke publik pembicaranya tentang deklarasi Anies, kenapa tidak misalnya disampaikan dulu ke Istana atau izin dulu ke Istana, tidak memberitahu ke Istana. Kan itu yang disampaikan oleh sejumlah kawan-kawan elit Nasdem kan. Artinya apa? Ada komunikasi yang coba untuk diluruskan ulang, disambung ulang, supaya tidak ada resistensi dan tidak ada ketegangan-ketegangan gitu, antara Surya Paloh dengan Istana dalam hal ini. Itulah rentetan-rentetan yang bisa menjelaskan kenapa LBP kemudian ketemu Pak Surya Paloh, Pak Surya Paloh juga bertemu di Istana gitu, dan bahkan konon hari ini Golkar dan Nasdem bertemu gitu loh, Mas. Ini pasti ada pembicaraan antar kawan lama. LBP itu kan kawan lamanya Surya Paloh, Erlangga itu kan kawan lamanya Surya Paloh di Golkar dulu. Artinya apa? Pasti mungkin kalau kita tebak ya, Pak Surya Paloh mungkin akan bilang apa yang kemudian membuat Nasdem itu dianggap salah. Apa yang kemudian Nasdem itu dianggap dipersoalkan hanya karena mengusung Anies misalnya. Itu kan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Kan begitu, Mas. Jadi inilah yang sepertinya pertemuan-pertemuan sejumlah elit pertaliannya bisa dibaca. Pasti ada komunikasi yang coba untuk disampaikan. Publik juga tahu bahwa Anies itu adalah sosok yang memang tidak terlampau diinginkan, tidak terlampau diharapkan untuk bisa maju di 2024. Itu jelas dan nyata. Karena Anies terlanjur diproyeksikan sebagai sosok oposisi, ya simbol perlawanan terhadap kekuasaan politik hari ini, tapi diusung oleh Nasdem yang saat ini barisan politiknya berada di pemerintah. Bagi saya di situ, kalaupun endingnya ada reshuffle terhadap Menteri Nasdem, bagi saya ada komunikasi yang memang terputus dan tidak bisa diurai kembali, Mas. Ada komunikasi terputus, tidak bisa diurai kembali, dan jelas muatannya adalah politik, bukan kinerja. Karena kalau kinerja banyak menteri seharusnya yang di reshuffle, begitu ya? Persis, Mbak. Persis. Baik, Mas Adi, saya juga tertarik juga membahas soal respon Partai Nasdem, begitu ya? Respon Partai Nasdem terkait dengan isu reshuffle dari PDIP mengatakan bahwa ini menteri dari Nasdem ini harus segera dievaluasi, bla 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 begitu. Nasdem awalnya merespon juga dengan kata-kata intinya kami tetap, sekalipun nanti menteri dari Nasdem di reshuffle, Partai Nasdem tetap akan berkomitmen mendukung pemerintahan Jokowi sampai tahun 2024. Itu pernyataan pertama. Pernyataan berikutnya adalah oleh Waketum ya, Ahmad Ali, yang juga menyinggung akhirnya terkait dengan Menteri PDIP yang terjerat kasus korupsi dana bansos ini, Juliari Batubara. Ini akhirnya ada semacam dalam tanda kutip counter attack yang dilontarkan. Bagaimana Mas Adi melihat hal ini? Apakah ini sebagai tanda bahwa ada kegerahan juga sebetulnya atas apa yang diciptakan oleh PDIP, narasi yang dibuat oleh PDIP belakangan ini? Ya, memang rumit ya menjelaskan komunikasi antara PDIP dengan Nasdem belakangan ini. Dalam banyak hal memang Nasdem itu terlihat banyak defend, banyak bertahan dari serangan-serangan yang sering dilakukan oleh elit-elit PDIP kan. Diminta gentle untuk keluar dari koalisi, angkat kaki dari pemerintahan gitu ya, karena dianggap mengusung Anies dan mau pisah jalan di 2024. Tapi Nasdem kan relax menjawabnya. Jadi apapun yang terjadi, termasuk di reshuffle sekalipun, ya Nasdem tetap bertahan mendukung Jokowi, karena kontrak dengan Jokowi itu bukan berakhir tahun ini, tapi tahun depan gitu loh, masih 2024. Itu kan dalih dari Nasdem. Tapi kok rasa-rasanya saya melihat di Nasdem itu tidak satu pikiran, tidak satu orang saja. Ya ada Waketum misalnya, Muhammad Ali itu, Waketum Nasdem ya, Muhammad Ali yang sepertinya juga mulai nggak nyaman kalau terus-terusan dikritik dan disindir gitu. Terus-terusan dipojokkan, bahwa ya kalau bicara tentang menterinya partai banyak juga yang bermasalah gitu. Makanya nyerang balik. Ini kan efek dari ketidaknyamanan di mana Nasdem terus-terusan diserang gitu loh, Mas. Terus-terusan untuk dikeluarkan dari koalisi. Jadi
saya membayangkan kalau betul ini terjadi reshuffle, pastinya hubungan antar partai, terutama PDIP dan Nasdem ini nggak nyaman. Pasti ada konfrontasi hati yang akan terjadi secara terbuka. Ini sudah masuk tahun politik, Mas. Betul. Tidak ada tendeng aling-aling, sudah tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupin lagi. Berbeda ya berbeda saja. Siapa yang mengkritik, siapa yang kemudian menghujat, siapa yang mendiskreditkan, pasti akan ada feedback yang juga akan terjadi. Pasti akan ada serangan-serangan balik. Ini sudah era di mana semua partai, semua elit, semua tokoh menyelamatkan kepentingan politik masing-masing. Ini adalah era di mana semua partai, semua elit mempertahankan marwah politik mereka masing-masing. Jadi kalau dikritik gitu ya, kemudian disudutkan, ya pastinya akan melawan. Dan itu yang sepertinya terjadi pada Nasdem. Tapi saya curiga begini, Mas Adi, sebetulnya jangan-jangan PDIP ini sengaja dalam tanda kutip menciptakan, membuat narasi yang sedemikian rupa sehingga membuat gerah dan endingnya adalah tidak nyaman. Analisa Anda? Gimana, Mas? Jadi narasi atau yang dibangun oleh PDIP ini, saya curiganya ini adalah suatu kesengajaan. Endingnya bukan hanya mereshuffle saja, tetapi endingnya adalah supaya menciptakan kegerahan dan kemudian ketidaknyamanan yang kita tahu endingnya tidak nyaman itu apa sih begitu. Itu niatannya PDIP sebenarnya arahnya ke sana. Anda melihat hal itu tidak? Atau terlalu lebar ini analisanya? Enggak, saya kira memang statement-statement PDIP itu disengaja, Mas. Disengaja dilakukan secara sadar. Ya. Dan tujuannya apa? Memang nyerang Nasdem supaya dikeluarin dari koalisi. Itu aja, Mas. Apalagi, untuk apa misalnya tedeng adeng-aleng lagi? Toh misalnya elit PDIP minta supaya menteri dari Nasdem dievaluasi dan diganti. Apakah itu tidak sengaja? Sengaja. Memang terang-terangan. Bagi PDIP mungkin kalau memang ingin pisah jalan, ya sudah dari sekarang pisah jalannya, nggak perlu nunggu 2024. Kan itu yang terjadi. Makanya kemudian terjadi gayung bersambut, ada feedback, saling serang, saling sindir, dan saling kritik. Bahkan sejak tahun lalu kalau mau kita lihat secara utuh, yang memang sering berbalas pantun politik itu ya Nasdem dan PDIP, Mas. Partai yang lain kesan adem ayam. Terkesan adem ayam. Dalam artian begini, Mas Adi, dalam artian sebenarnya dari partai koalisi pemerintah yang protes cuma PDIP aja kelihatannya. Partai-partai lain kelihatannya aman-aman aja. Memang aman partai yang lain itu. PDIP ya satu-satunya partai yang nggak happy dengan anugerah Nasdem. Iya. Ini saya bisa katakan tidak suka dengan keputusan Nasdem atau dalam tanda kutip gerah juga atau ada ketakutan juga dengan keputusan Partai Nasdem begitu ya. Baik, Mas Adi, kalau kita juga melihat bagaimana konstelasi politik yang terjadi sampai dengan saat ini begitu ya. Saya mencoba mendapatkan dari berbagai sisi. Tapi dari pihak PDIP tadi Anda katakan ini kan dengan mengusung Anies seakan dalam tanda kutip Nasdem sudah tidak berpihak pada pemerintah. Tapi di sisi lain, saya kemarin juga sempat mendengarkan pernyataan dari Gus Coy Effendi Koiri dari pihak Nasdem. Dia mengatakan Anies ini kan konteks 2024 dan seterusnya, bukan konteks 2019 sampai 2024. Nah, apakah dalam hal ini menurut Anda PDIP tidak bisa memahami dari konteks politik yang sedang dijalankan oleh Partai Nasdem sebagai partai yang berdaulat juga untuk menentukan penerus dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Mas Adi? Ya, gimana ya cara membacanya? Tapi bagi saya tergantung cara melihatnya, Mas. Mungkin bagi PDIP, siapapun peserta koalisional pemerintah saat ini tidak boleh ada yang mencoba genit-genit berkoalisi dan berteman dengan kubu oposisi. Kan kita sering mendengar bahwa PDIP itu sangat cair komunikasi politiknya dengan siapapun, dengan partai manapun, kecuali dengan PKS dan Demokrat. Betul. Nah, jadi kalau ada Nasdem, teman koalisi sejak 2014, ngusung Anies, ya itu dianggap bagian dari PKS dan Demokrat juga, Mas, yang juga diperlakukan sama jadinya bagi PDIP. Jadi PDIP minyak-minyak, ya air-air. Kalau mau pisah, di 2024 ya dari sekarang. Kan begitu cara pandang PDIP kalau kita tangkap ya. Sementara bagi Nasdem nggak begitu. Pisah jalannya kan nanti. Baru di Februari ya. Sekarang kan masih 2023, Februari tanggal 1.
Jadi komitmen politik dengan Jokowi itu sampai 2024, bukan berakhir di 2003. Dua pandangan inilah yang kemudian berbeda, membuat kenapa hubungan dua partai ini ya bukan hanya panas dingin, banyakkan panasnya menurut saya ketimbang dinginnya. Atau bahkan nggak ada dinginnya kelihatannya sejak Oktober Nggak ada 2022 nih. Betul, sepanjang tahun kemarin sampai hari ini ya banyakkan panasnya ketimbang dinginnya. Jadi dua cara pandang yang berbeda inilah yang kemudian berbenturan, yang kemudian mengkristal pada persoalan reshuffle yang kemudian belakangan ini mengerucut gitu loh Mas. Oke, Itu baik. sih yang saya tangkap gitu ya Mas ya. Oke, baik. Terima kasih pengamat politik Mas Adi Praetno untuk waktunya sudah bergabung bersama kami di Morning Traffic pagi hari ini. Semoga selalu sehat, Mas Adi. Selamat Siap. beraktivitas hari ini.